Ya, halo teman-teman. Tadi saya pas di jalan mau jemput Kang Fajar ya. Tiba-tiba dapat kabar dari klien yang di Pelabuhan Ratu. Nah, jadi kabarnya untungnya saya posisi masih di sekitaran Jakarta lah ya. Jadi diinfokan bahwa ada reschedule untuk jadwal ya. Jadi akhirnya tadi saya putuskan untuk putar arah ya. Tapi karena berhubung saya udah ada prepare dan yang lain-lain, akhirnya saya coba bikin jadwal dengan teman-teman yang ada di Semarang ya, untuk ada beberapa diskusi yang harus dilakukan. Nah ya, lika-liku dalam berkegiatan ya, kadang-kadang ada saja yang ditemukan yang hal yang seperti ini ataupun yang lain. Tapi nggak masalah ya, selama kita masih tetap diberikan kesehatan dan semangat, ya kita harus tetap produktif dan positif dalam berpikir seperti itu. Nah, bedanya trip saya menuju arah timur kali ini, saya sepertinya tidak menggunakan jalur tol dari Cipali, kemudian Palikanci dan Trans Jawa ya. Jadi tadi saya pikir, saya coba hitung secara waktu, saya sepertinya nanti nih keluar di exit tol Cikopo, jadi mau nostalgia sedikit lah ya untuk lewat jalur Pantura non tol. Nah, nantinya seperti apa perjalanan ini dan hal-hal apa saja yang saya temukan, apakah masih ada rekaman-rekaman masa lalu yang memang bisa saya ingat dan mungkin masih ada ya, dari jalanannya, situasionalnya dan yang lain-lainnya. Oke, baik, tetap saksikan untuk video ini ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan saya cek ya, karena saya rencananya nih nanti exit Cikopo, jadi saya mau lintas via Pantura ya. Tadi dicek juga sama Kang Fajar, jadi kalau start titik awalnya sama, yaitu dari Cikopo lah ya, itu kalau via jalur non tolnya itu kurang lebih makan waktu sekitar 9 jaman, dengan titiknya saya di Semarang, di Mall Paragon lah ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau via tol itu tadi estimasinya hampir 6 jam ya kalau nggak salah. Berapa ya tadi? Di 4 jam 21 menit. 4 jam 21 menit. Jadi kurang lebih hampir setengahnya ya waktunya ya. Nanti kita lihat ya, apakah perkiraan dari map itu sesuai atau enggak ya teman-teman ya. Nah, untuk kecepatan sendiri mungkin beda ya, kecepatan di tol maupun di non tol. Tapi tadi pun saya di tol ini saya maksimal hanya main di 80 lah, jalan santai lah. Kita juga nggak buru-buru, nggak ada yang dikejar juga, seperti itu ya. Kita main aman aja lah ya teman-teman ya, main santai ya, sambil diskusi ringan di jalan seperti apa. Nah, nanti hal-hal menarik apa yang kita temukan di jalur non tol, termasuk efisiensi biayanya tuh yang bisa didapat seperti apa ya. Karena mobil kebetulan saya sudah isi bahan bakar full tank. Tadi saya nambah sekitar 328.000 kalau nggak salah. Sebelumnya saya ngisi itu di 300.000 seperti itu. Tapi kan sudah dipakai jalan juga lah ya, kesana kesini seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan keseruan ini untuk trip ke arah timur via non-tol ya. Non-tolnya dimulai dari gerbang tol exit dari Cikopo ya, Cikopo, lanjut kita ke Simpang Jomin, kemudian masuk wilayah Subang, Indramayu dan seterusnya. Oke, terus disaksikan teman-teman ya. Semoga nanti video ini menghibur dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang memang ada trip keluar kota dan ingin mencoba jalur-jalur tempo dulu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek ya. Ini gerbang tolnya masih kelihatan seperti gerbang tol yang zaman dulu ya, sebelum ada tol Cipali ya teman-teman ya. Dari sini kita nanti belok ke kiri ke arah Simpang Jomin, kemudian kalau ke kanan itu ke arah Purwakarta. Nah di sini rupanya ada bayar tol lagi ya, padahal belum lama tadi di Cikampek Utama. Saya belum tahu nih kena tarifnya berapa, nanti kita cek dulu kenanya berapa ya. Oke. Oh, kenanya 0 rupiah teman-teman ternyata, karena tadi sudah bayar yang di Cikampek Utama 27.000 ya. Oke, kita lanjutkan dari sini, kita belok ke kiri. Nah ini rute klasik ya, nostalgia lah. Dulu juga saya ngalamin rute lewat sini tuh cukup sering juga ya, zaman dulu ya, zaman perjuangan seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, dari sini kita ambil ke kanan ya, ke arah Cirebon dulu. Nah tadi saya start dari jam 12.30 ya, setengah 1 dari gerbang tol Cikampek, tapi bukan yang dari Cikampek Utama. Nah ternyata di jalur ini masih sama seperti zaman dulu, banyak yang jual tape atau peyem, juga kerupuk warna-warni atau kerupuk miskin atau apa ya. Kalau di tempat kalian biasa kalian sebutkan kerupuk apa itu ya? Silahkan diisi aja di kolom komentar ya. Toh sekali komentar juga nggak salah kok, seperti itu ya. Hitung-hitung nostalgia dan hitung-hitung kita berkomunikasi lah melalui vlog ini. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Jadi fondasinya kuat jalannya nih. Ya teman-teman, kita nggak perlu lama ya, perasaan zaman dulu tuh perasa agak lama ya. Ini kita sudah sampai di Simpang Jomin, situasi kondisinya juga masih sama seperti zaman dulu ya. Memang kita kalau ingat zaman-zaman dulu itu seperti apa, itu memang menarik ya, walaupun ketika dulu kita nggak berpikir kehidupan kita itu sudah lebih baik di saat inilah ya. Nah tapi kan faktanya ya, Allah itu memang maha baik ya teman-teman ya, bahwa di setiap usaha langkah kita untuk hal-hal yang baik pasti insya Allah membuahkan hasil yang baik, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Ada Pak Polisi di sini teman-teman, tapi tenang, kita taat tertib berlalu lintas. Oke, jalurnya masih sama ya teman-teman ya. Siapa nih yang kangen lewat jalan non-tol jika mau berpergian ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur? Oke, kita gas lanjut lagi teman-teman, semangat. Ya ternyata vibe-nya benar-benar masih seperti zaman dulu ya, di era 90-an, bahkan di 80-an akhir pun saya masih punya memori lewat sini ya teman-teman ya. Untuk cara berkendaranya pun di sini saya perhatikan belum berubah ya, dari era 90-an sampai dengan sekarang sudah 2026 ya. Memang
di jalur ini nggak bisa ya, kendaraan besar itu harus selalu di kiri, mereka mayoritas selalu di kanan. Dan yang selalu harus diperhatikan di sini adalah untuk pengendara roda duanya ya teman-teman ya. Tapi di sini pengendara roda duanya juga mereka sudah tahu lah harus berkendara dengan cara yang seperti apa, seperti itu. Nah sejauh ini saya bisa dapat kecepatan itu rata-rata di 80-an dari tadi ya kan, bahkan jika mau main di 100 pun masih bisa, cuman saya lebih pilih nggak terlalu kencang sambil memutar ulang rekaman zaman dulu teman-teman, karena memang tujuannya seperti itu. Dan untuk kondisi jalannya pun saya katakan baik ya teman-teman ya, meskipun ada beberapa lubang di jalan yang memang itu perlu kewaspadaan dari kita ya, dan pastikan badan juga fit sehingga refleks kita pun bagus seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan teman-teman. Terima kasih. Nah, dan masih ada dong yang seperti ini teman-teman ya, berpuluh-puluh tahun belum bisa hilang yang seperti ini ya. Makanya hanya pendidikan yang bisa mengentaskan kehidupan seseorang dari kemiskinan dan yang lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan, dan perjalanan ini ternyata menarik ya, masih seru untuk diikutin dan dijalani seperti itu. Oke, kita gas kembali teman-teman. Terima kasih. Ya, jam 1.30 sudah masuk wilayah patrol ya teman-teman ya. Dan semakin nggak kerasa ya. Mungkin karena apa ya? Karena kendaraan sekarang yang lebih nyaman dan tenaganya lebih besar dibanding dulu di 90-an, yang membuat perjalanan tidak terasa. Sudah gitu juga ruas jalannya sudah sedikit lebih lebar ya dibandingkan dulu ya. Dulu pun ya 4 lajur totalnya seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang mau mencoba, monggo silahkan, nanti bisa dilihat di video ini kira-kira memakan waktu berapa lama ya, dengan tetap memperhatikan informasi yang ada di map ya, sehingga kita bisa melewati jalan ini dengan sebaik-baiknya dan selancar mungkin. Oke guys, kita lanjutkan. Nah, di depan sudah masuk di persimpangan Loh Bener ya. Kalau lurus kita ke Indramayu, kalau ke kanan itu Arjawinangun ya, seingat saya. Nah, kalau lurus itu Indramayu, kita lewatnya Balongan, kemudian ketemunya sama sini Cirebon. Enaknya lurus atau ke kanan ya? Jadi bingung sendiri kita, atau karena lapar ya, belum makan, atau apa ya?
Kayaknya saya ambil kanan aja. Ya, saya ambil kanan aja. Siapa tahu ada kuliner yang menarik. Tadi mau makan di sekitaran pinggiran laut, tapi kok sepertinya belum terlalu lapar, jadi ya saya skip dulu tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan, dan ini jam 2 kita sudah masuk wilayah Indramayu. Seperti itu. Berarti jalur ini ternyata juga nggak lama-lama banget kok, dan kecepatan juga kita masih bisa lah, 80-100 masih bisa. Seperti itu. Jangan ragu ya teman-teman ya, kalau sesekali mau trip kita nggak lewat jalan tol seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Ya teman-teman, ini kita sudah sampai Cirebon ya, kabupaten, atau masuk kota sedikit lagi. Nah, sejauh ini perjalanan sih nggak ada kendala apapun ya, baik kondisi jalan maupun yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya sampai dengan Cirebon ini, tadi kita dari Cikampek kira-kira sekitar jam setengah 12 ya. Sekarang jam 3 kurang 4 menit kita sudah sampai di Cirebon. Nah, jadi dengan perjalanan santai dan kecepatan juga menurut saya normal ya, seperti saya berkendara di tol juga kecepatan range-nya saya antara 80-100 lah ya, atau 100 lebih sedikit seperti itu. Nah, sejauh ini nggak ada masalah apa-apa. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan sambil kita tengok-tengok, dan apakah saya mau makan siang di Cirebon, Brebes, atau sekalian aja di Pekalongan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Ya teman-teman, kita udah meninggalkan kota Cirebon ya. Kita lanjut ke Brebes. Nah, rute Cirebon Brebes ini ada sesuatu yang cukup unik ya, yaitu di sebelah kanan kita tuh persis berdampingan dengan rel kereta untuk jalur mana ya, jalur utara mungkin ya, seperti itu, sampai dengan nanti Pekalongan. Dan Tegal mungkin relnya agak ngejauh ya, karena ada pecahan cabang yang jalur kereta itu menuju ke arah selatan, seperti ke Purwokerto maupun yang lain-lain. Dan sejauh ini perjalanannya masih menyenangkan, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Tetap berhati-hati buat teman-teman yang sedang berkendara di jalan. Terima kasih.
Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kota Brebes. Ya, perjalanan yang nggak kerasa sih secara waktu ya, walaupun lumayan secara waktunya, tapi nggak terlalu terasa lah. Istilahnya masih aman-aman aja. Saya dari tadi lagi mikir mau makan apa. Cuman kok kayaknya nanggung. Di Pekalongan ada tempat makan yang enak, ya kan, harganya murah, menunya pun varian. Ya nanti kita lihat lah ya, makan di mana nih ya, masih bisa lah ditahan rasa laparnya. Oke, teman-teman yang punya pengalaman di kota Brebes atau memang dari Brebes, boleh disisipkan komentarnya, informasi yang menarik tentang kota Brebes selain telur asin dan produk pertaniannya ya, bawang merah seperti itu. Oke, kita kembali lanjutkan lagi perjalanan. Terima kasih. Ya, nggak perlu waktu lama ya, kita udah masuk kota Tegal, teman-teman. Memang Brebes Tegal itu jaraknya cuma sejengkal ya, jadi kadang-kadang suka membingungkan orang. Tapi sebetulnya area Brebes juga luas, karena area Brebes bagian selatan mungkin ya, itu sampai dengan berbatasan dengan daerah Majenang ya. Jadi luas sekali dan jarang mungkin orang mengeksplor ke bagian tengah maupun selatan dari Brebes atau Pulau Jawa. Pengen sih saya mengulang lagi trip yang di bagian selatannya Brebes, yang tembusnya nanti di Majenang. Itu di sana seperti apa ya, orang-orangnya itu, penduduknya tuh seperti punya dua bahasa ya, dua language atau bilingual di sana. Mereka Jawa bisa dan bahasa Sunda pun mereka bisa, seperti itu. Nah nanti kapan-kapan lah ya kita jalan ke arah sana, lewat ke arah Gunung Larangan dari Aji Barang, tembus ke daerah Salem, itu sudah masuk ke wilayah Majenang. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan. Semangat, terima kasih. Ya, jam 17.43 sudah masuk Pemalang ya, teman-teman ya. Tadi pas Brebes memang ritme berkendara saya lebih santai ya. Saya main di 40-60 aja. Jadi kalau saya ritmenya masih sama seperti tadi sebelum Brebes, mungkin biar bisa lebih cepat ya. Tapi karena kita nggak ngejar waktu dan nggak ada yang dikejar, nggak buru-buru juga lah, santai saja menikmati perjalanan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Saya makannya kayaknya di Pekalongan aja deh, ada tempat langganan saya, nanti saya bisa infokan juga ke teman-teman. Oke, kita lanjutkan, terima kasih.
Ya teman-teman, ini kita sudah mau masuk Comal ya. Dari Comal nanti nggak jauh itu sudah mana Piradesa, kemudian Kalongan. Nah, kita makan di situ, tapi nanti saya nggak makan terlalu banyak karena ada kuliner yang menarik di Semarang yang ingin saya makan juga. Nah, siapa nih teman-teman yang suka kulineran saat sedang road trip atau bepergian tugas atau apa ya? Kalau saya sih yang pasti lebih mencarinya yang biasa warga lokal itu jajan. Jadi nggak mencari tempat-tempat yang viral, karena kalau yang warga lokal itu biasa jajan, kita bisa menemukan makanan-makanan yang lebih menarik dan harganya juga menarik. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita sudah masuk Kalongan. Tinggal menuju ke tempat makan langganan saya. Semoga masih buka ya. Nah, siapa tahu menu di situ juga bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman yang sedang dalam perjalanan. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan dan alhamdulillah belum ngantuk, belum lemas, hanya lapar. Ya, jadi mengatasinya kita makan. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Oke teman-teman, tempat makan yang jadi langganan saya sudah ada di depan. Kita tinggal belok ke kanan, sudah sampai, yaitu rumah makan Sedep Wangi. Di sini harganya dan kualitas makanannya oke loh, nggak ada salahnya teman-teman coba untuk makan di sini, karena dari exit tol pun di sini tidak jauh ya teman-teman ya. Udah dicoba ya, saya juga pernah bikin video ya tentang rumah makan ini, tapi mungkin sudah agak lama, jadi kita coba refresh kembali ya teman-teman ya. Oke, saya turun dulu, terima kasih ya teman-teman. Saya mulai dulu makan ya. Ini saya pesan ada ikan panggang ya, cucut pakai sambal, kemudian favorit saya tempe, dan ini khasnya Pekalongan yaitu megono ya. Jadi buat teman-teman kalau sedang jalan ke Pekalongan, sempetin lah mampir-mampir di sini. Nah, kalau Kang Fajar makannya yang menu paket ya. Oke. Nah, ini es markisanya juga oke. Tempatnya pun oke ya, kemudian dapurnya bersih, harganya pun murah kok teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan dulu untuk makannya. Terima kasih ya. Setelah selesai makan, kita lanjutkan lagi perjalanan, dan nantinya perjalanan ini sudah tinggal melewati beberapa titik kota lagi ya. Sudah sampai Kendal pun itu sudah dekat dengan Semarang. Nah, tinggal jalur klasik lainnya yaitu adalah di Alas Roban, dan ini jam 7:30 malam. Tadi agak santai pas makan, kita nggak buru-buru karena memang nggak dikejar waktu. Oke, kita teruskan perjalanan, tetap semangat. Terima kasih. Ya teman-teman, nah ini kita lewat jalan sebelum masuk area Alas Roban ya. Kalau orang dulu nyebutnya
jalanan ini tuh disebutnya Jalan Plelen. Nah, saya nggak tahu kenapa disebut seperti itu, dan entah ya, sebutan itu masih familiar nggak ya di kondisi zaman sekarang ini. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang tahu monggo silahkan komentar apakah Plelen itu masih familiar digunakan di era zaman sekarang. Jadi saya dulu ngalamin masa dimana jalur ini hanya 2 lajur ya, belum selebar seperti sekarang ini dan seramai sekarang ini. Ya, banyak cerita-cerita yang tanda kutip ya teman-teman ya, tentang jalur ini maupun sampai Alas Roban. Dan Alas Roban pun sekarang yang saya tahu sudah terbagi menjadi beberapa arah ya. Jadi ada yang seperti lingkar luarnya maupun yang jalur untuk mobil kecil dan jalur yang klasiknya yang memang setahu saya hanya truk ya yang lewat di situ. Kalau kendaraan pribadi setahu saya sudah nggak ada ya yang lewat situ. Entah memang sudah nggak mau karena jalurnya itu kecil kemudian naik turun, atau karena faktor yang lainnya. Baik, kita lanjutkan perjalanan ini dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai Kendal. Nanti setelah ini Kerapiak, kemudian sudah ya Semarang sudah. Oke. Nah, mungkin kalau jadi nih, saya malam ini ada mau main dulu ke tempat yang oke, ikoniknya di kota Semarang juga. Kebetulan ada teman lagi ngejob di situ. Ya, kita mau main-main dulu lah. Tengok-tengok dulu mumpung waktunya sedang luang. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Tetap semangat dan tetap berhati-hati. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai Semarang ya. Walaupun belum sampai titik tujuan, tapi paling tidak kita sudah masuk ke kota Semarang. Nah, dari sini saya langsung ke tempat tadi ya, yang diinfoin, yaitu tempat apa ya, tempatnya teman saya lagi kerja ya. Pengen tahu aja saya ngeliat teman saya kerja seperti apa teman-teman ya. Baru dari situ nanti saya ke penginapan. Oke, kita lanjutkan lagi dulu perjalanannya. Terima kasih. Ya, halo guys. Nah, ini malam-malam tiba-tiba saya ke kuil ya, Sampokong. Kebetulan teman di sini ada acara lagi nggarap event. Nah, ini orangnya yang biasa tampil di YouTube. Halo, saya. Selamat malam. Jumpa lagi ya. Nah, ini tadi saya sempat tanya, ini sebetulnya tempat wisata atau tempat ibadah? Karena walaupun saya dulu pernah tinggal di Semarang, jujur saya baru ini main ke sini. Ya, sangat menarik ya. Indonesia kaya dengan budaya dan kaya dengan perbedaan yang menyatukan. Ya, kita saling menghargai dan menghormati saja. Seperti itu. Dan kita jaga batasan-batasan ketika kita sedang berada di tempat ibadah ataupun yang lain-lainnya dari keyakinan kepercayaan yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu saya lanjutkan video ini mungkin besok ya, karena malam ini saya mau ngobrol santai dulu, kemudian langsung lanjut istirahat. Oke, terima kasih sudah menemani perjalanan saya sampai dengan ke kota Semarang ini. Oke, sampai jumpa kembali.